Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini, program studi Administrasi Bisnis Otomotif, jurusan Administrasi Bisnis, mahasiswi semester 3 di Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yaitu Zahir Accounting. Di Zahir Accounting ini saya akan menjelaskan data-data dan daftar visualisasi yang ada di aplikasi ini. Pertama-tama saya akan masuk ke data produk. Di data produk ini, perusahaan kami bergerak di bidang otomotif yang menjual kendaraan bermotor dan yang bernama PT Astra Honda Motor. Di sini perusahaan kami menjual 8 merek kendaraan bermotor. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan data alamat. Di data alamat ini kita bisa melihat yaitu ada customer, ada employee, dan ada suppliers atau vendor. Nah, di sini perusahaan kami memiliki 4 customer yaitu ada Anissa Fitri, ada PT Abadi Jaya, ada PT Indah Permata, dan ada PT Motor Kita. Nah, di sini kita juga bisa melihat grafiknya, yaitu di Anissa Fitri ini ada perusahaan kita menjual sebesar Rp59.400.000, di PT Abadi Jaya menjual sebesar Rp48.400.000, di PT Motor Kita menjual sebesar Rp38.500.000, dan di PT Indah Permata sebesar Rp30.800.000. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa omset terbesar atau tertinggi yaitu di Anissa Fitri sebesar Rp59.400.000 dan omset terendah sebesar Rp30.800.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan saldo awal akun. Nah, di saldo awal akun ini kita bisa melihat yaitu yang pertama kas kecil sebesar Rp5 juta dan ada kas sebesar Rp20 juta dan ada bank sebesar Rp150 juta. Ada selanjutnya ada persediaan yaitu Rp675 juta dan ada piutang usaha sebesar Rp100 juta. Lalu ada mesin dan peralatan sebesar Rp40 juta, kendaraan sebesar Rp250 juta, dan ada utang usaha sebesar Rp200 juta. Dan yang terakhir ada modal disetor sebesar Rp740 juta. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke saldo awal perusahaan. Di saldo awal perusahaan ini kita bisa melihat total jumlah di masing-masing barang. Nah, di sini di Honda Beat jumlahnya ada 5, Genio ada 3, Scoopy ada 5, Vario ada 5, Vario 160 ada 5, Verza ada 5, Sonic ada 5, dan CB150X ada 5. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke laporan. Laporan yang pertama ada neraca, yaitu neraca standar. Nah, di neraca ini kita bisa melihat beberapa akun, yaitu ada kas, ada piutang, persediaan, modal, dan lain-lain. Nah, di sini
Di neraca ini kita juga bisa melihat apakah perusahaan kita sudah benar atau belum memasukkan data-datanya. Jika perusahaan kita sudah benar memasukkan data-data, maka di total harta dan di total kewajiban akan sama. Nah, di sini total kewajiban dan hartanya sama ya, yaitu sebesar 1.303.100.000 rupiah. Bisa dilihat di dashboard kita di sini. Nah, di sini hartanya sama kayak di laporan tadi, yaitu 1.303.100.000 rupiah. Dan kewajibannya ada 516.100.000 rupiah dan modalnya ada 787 juta rupiah. Baik, selanjutnya laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini kita bisa melihat apakah perusahaan kita mengalami rugi atau untung. Nah, jika pendapatan perusahaan lebih tinggi daripada pengeluaran, maka perusahaan akan mengalami keuntungan. Tetapi jika pendapatan atau penjualan lebih rendah daripada pengeluaran, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kita bisa lihat di dashboard ini, di laba rugi. Nah, di sini perusahaan kita mengalami keuntungan yaitu sebesar 47 juta rupiah karena pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke penjualan. Nah, di perusahaan kami sini ada melakukan penjualan sebanyak 4 kali, yaitu kepada Anissa Fitri sebesar 59.400.000 rupiah pada tanggal 9 Januari 2025, kepada PT Abadi Jaya sebesar 48.400.000 rupiah di tanggal 10 Januari 2025, dan kepada PT Indah Permata sebesar 30.800.000 rupiah di tanggal 12 Januari 2025, dan yang terakhir ke PT Motor Kita sebesar 38.500.000 rupiah di tanggal 14 Januari 2025. Baik, selanjutnya ke pembelian. Nah, di pembelian ini perusahaan kita adalah melakukan pembelian kepada PT Astra Indonesia yaitu sebesar 13 juta rupiah pada tanggal 19 Januari 2025. Bisa dilihat di laporan ini, laporan penjualan. Nah, di jurnal ini sudah jelas dilampirkan bahwa total penjualan di tahun 2025 ini sebesar 177.100.000 rupiah. Selanjutnya ada pembelian. Nah, di jurnal pembelian ini sudah jelas juga dilampirkan bahwa total pembelian di tahun 2025 ada total sejumlah 13 juta rupiah. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya presentasikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.